Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan untuk luas lantai kantor dan luas lantai fasilitas. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk luas lantai kantor ini juga merupakan luas lantai ataupun area yang digunakan untuk aktivitas perkantoran. Nah, seperti pada UMKM, untuk luas lantai kantor ini merupakan area yang digunakan untuk posisi-posisi area-area perkantoran seperti pemilik UMKM-nya, kemudian staf-staf bagian yang memang mempunyai area perkantorannya sendiri. Nah, kemudian untuk luas lantai fasilitas juga merupakan luas lantai untuk beberapa area kecuali luas lantai kantor dan luas lantai produksinya gitu yang sudah kalian perhitungan kemarin. Nah, terkait dengan luas lantai produksi itu terbagi menjadi 3 area, di mana yang pertama itu luas lantai mesin, kemudian yang kedua itu luas lantai gudang bahan baku, dan luas lantai gudang barang jadi. Kemudian untuk luas lantai yang lain yaitu ada luas lantai kantor. Nah, kemudian untuk luas lantai fasilitas ini merupakan luas lantai untuk beberapa fasilitas yang memang kecuali daripada luas lantai produksi dan luas lantai kantor gitu. Nah, jikalau semisal di UMKM itu untuk luas lantai fasilitas, contohnya seperti WC, kemudian ruang tunggu, contohnya ada taman, dan lain-lainnya. Nah, untuk luas lantai fasilitas sendiri ini juga termasuk ke dalam parkir juga, contohnya untuk parkir shipping dan receiving, seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam luas lantai fasilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan perhitungan luas lantai kantornya, di mana untuk luas lantai kantor ini, yang pertama ini kita harus menentukan terkait dengan kedudukan ataupun posisi. Nah, ini kita dapatkan dari data struktur organisasi yang sudah kalian gambarkan di modul sebelumnya ataupun di modul pertama, di mana ketika menentukan struktur organisasi ini harus kalian pisahkan lagi gitu. Nah, jadi yang akan kita cantumkan di bagian kedudukan atau posisi ini merupakan struktur organisasi yang memang mempunyai ruangan sendiri maupun lokasinya sendiri. Contohnya, ada owner, ada accounting, ataupun staf-staf yang lain yang mempunyai ruangannya sendiri ataupun mempunyai area tempatnya sendiri kecuali area produksi. Nah, seperti operator kemarin, nah tidak perlu dicantumkan di kedudukan atau posisi di sini karena kan untuk operator, khususnya operator yang mungkin memegang mesin itu sudah kita perhitungkan di luas lantai mesin. Nah, selanjutnya, jikalau semisal contohnya ada kedudukan maupun posisi operator yang memang mempunyai areanya sendiri, contohnya ataupun ruangannya sendiri, nah bisa kita cantumkan di sini, baru bisa kita cantumkan. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan untuk lokasinya. Di sini, contohnya kita gambarkan, kita asumsikan bahwa lokasi untuk si owner itu berada di lokasi A. Nah, ini kita gunakan abjad saja ya, biar memudahkan untuk membedakannya gitu. Nah, di sini contohnya kita cantumkan bahwa accounting itu berada di lokasi B. Nah, jika semisal contohnya di UMKM terdapat kasus di mana kedudukan si lokasi owner sama accounting tuh menyatu gitu, berada di satu ruangan yang sama. Maka di sini untuk lokasinya kita kasih keterangan A strip 1. Oh, berarti keterangannya bahwa lokasi si owner ini berada satu lokasi dengan si accountingnya. Nah, jikalau semisal contohnya ternyata dirasa ketika posisi lokasi owner sama accounting ini tidak maksimal gitu ya. Jadi berdasarkan constraint tuh contohnya terlalu berdempetan, tidak leluasa, dan lain-lainnya gitu ya berdasarkan constraint lain. Nah, teman-teman bisa merekomendasikan untuk perubahan lokasi maupun memaksimalkan area yang ada. Nah, contohnya jikalau semisal teman-teman ingin memaksimalkan area yang ada, berarti teman-teman harus mengukur secara keseluruhan lokasi itu berapa. Nah, kemudian teman-teman juga harus menghitung bahwa peralatan di sana tuh berapa juga gitu. Nah, teman-teman juga harus menentukan bahwa di sekitaran area tersebut tuh ada beberapa item maupun peralatan yang memang bisa dikeluarkan atau tidak, seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau memaksimalkan area, ya teman-teman harus seperti kemarin ya, seperti yang gudang, harus menganalisis terlebih dahulu apakah contohnya
Contohnya ada 2 lemari. Nah, apakah lemari owner dan accounting tuh bisa disatukan atau tidak? Nah, seperti itu. Jikalau semisal bisa, ternyata bisa diringkas gitu ya menjadi, lemari yang serbaguna gitu, bisa digunakan sama owner, kemudian bisa digunakan sama accounting juga gitu. Nah, contohnya jikalau, apa namanya, setelah itu contoh, oh, lo lo si lemari yang memang tidak terpakai bisa dikeluarkan. Nah, contohnya itu rekomendasinya seperti itu, jikalau semisal teman-teman mau memaksimalkan area yang ada. Tetapi jikalau semisal teman-teman mau membedakan antara lokasi si owner dengan accounting, nah teman-teman harus mengetahui bahwa apakah di area tersebut tuh memungkinkan untuk adanya penambahan ruangan atau tidak gitu. Nah, tapi jikalau semisal contohnya ada area yang memang, oh bisa dimaksimalkan nih area sebelahnya owner ada area kosong, bisa kita bangun contohnya untuk lokasi baru gitu untuk ruangan si accounting-nya. Nah, eee jikalau semisal seperti itu, kemudian si owner-nya juga setuju, nah teman-teman bisa mencantumkan di sini bahwa, oh lokasi si owner tuh bisa berbeda dengan si lokasi accounting, itu berdasarkan analisis pada constraint yang sudah kalian tentukan. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian yang lain gitu ya ke bawahnya, nah lokasinya juga bisa disesuaikan apakah menyatu dengan area yang dengan staf-staf yang lain ataupun kedudukan posisi yang lain. Ke bawahnya bisa disesuaikan. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa menambahkan beberapa tabel untuk perhitungan ukuran daripada peralatan yang ada di ruangan tersebut gitu. Seperti di sini bahwa di lokasi A gitu ya, di lokasi owner tuh ada meja dan kursi. Nah, disatukan saja ukuran meja dan kursinya. Kemudian ada meja kerja, kemudian ada lemari kecil ataupun lemari arsip maupun item-item yang lain yang memang ada di sana gitu. Nah, termasuk peralatan-peralatan yang kecil seperti peralatan yang menggantung juga itu harus diperhitungkan. Nah, tetapi setelah itu teman-teman harus menentukan bahwa ketentuan untuk fasilitas kantornya itu berapa. Nah, kalau semisal teman-teman mencari di internet, cari saja ketentuan meja dan kursi untuk pimpinan tuh berapa gitu, maupun untuk owner tuh berapa gitu ya. Kemudian untuk lemari yang idealnya itu berapa. Nah, itu kan bisa kalian jadikan acuan sebagai ini ya, sebagai ukuran yang ideal. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan yang ada di aktualnya itu berapa. Jikalau semisal contoh di aktual itu sudah cukup gitu ya. Nah, teman-teman berarti cantumkan saja di sini ukuran yang sesuai dengan di UMKM-nya itu berapa. Tetapi jikalau semisal ternyata eee, dengan meja yang ukuran segitu tuh dan kursi ukuran segitu tuh belum cukup nyaman gitu digunakan oleh si owner-nya. Nah, maka teman-teman bisa merekomendasikan ukuran yang ideal untuk si owner itu berapa. Nah, cantumkan di sini ukuran idealnya. Tetapi itu juga harus dikaitkan dengan constraint yang memang kalian sudah analisis. Nah, berkaitan dengan apa sih constraint-nya gitu. Kemudian terkait dengan item-item lain maupun peralatan-peralatan lain juga disesuaikan. Setelah dimasukkan ini ya dalam satuan meter persegi. Nah, kemudian di sini subtotalnya berapa? Nah, diindikan saja secara keseluruhan ini ukuran keseluruhannya itu berapa, kemudian tambahkan juga jumlah posisinya itu ada berapa, contohnya ada satu atau ada dua gitu ya. Nah, kemudian terkait daripada allowance. Nah, allowance ini berguna apabila kalian akan merencanakan ataupun merancang memang lokasi yang belum ada gitu. Nah, baru kalian bisa menambahkan allowance. Ataupun contohnya ketika di UMKM tersebut ukuran yang sekarang itu tidak cukup maksimal digunakan, nah baru kalian bisa menambahkan berapa sih allowance yang bisa kita tambahkan jikalau semisal contohnya ruangannya sekarang belum maksimal, kemudian untuk ukuran dari peralatannya itu segini, contohnya 7,65. Nah, berapa sih allowance yang harus kita tambahkan tuh gitu ya, berdasarkan dengan analisis ukuran yang ada di lapangan, kemudian apakah areanya itu cukup atau tidak untuk penambahan allowance. Nah, baru teman-teman tambahkan allowance-nya di sini. Nah, tetapi jikalau semisal, nah untuk allowance juga bisa berbeda-beda ya, tidak perlu disamakan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jikalau semisal contohnya teman-teman pengen mengetahui berapa sih contohnya ukuran secara keseluruhan apa namanya sisa daripada ukuran subtotal tuh gitu ya, jadi teman-teman pengen mengetahui ukuran peralatan berapa, kemudian ukuran
sisanya tuh berapa gitu ya, daripada si lokasi owner-nya itu contohnya. Nah, contoh ketika teman-teman sudah mengukur ukuran, owner-nya itu contohnya dalam satuan meter persegi itu tuh 10 meter persegi subtotal keseluruhannya gitu. Berarti contohnya 5 kali 5 gitu ya, ukuran totalnya. Nah, pengen tahu nih berapa sih sisa area yang memang tidak terpakai untuk peralatan tuh, maka teman-teman bisa kurangi aja di sini 10 dikurangi ini subtotal yang tadi peralatan, maka sisanya tuh untuk area yang tidak terpakai 2,35. Nah, ini harus dianalisis apakah cukup atau tidak untuk aktivitas daripada si ownernya tadi. Nah, di sini yang ya ini bisa tambahkan saja tabelnya di sini setelah subtotal ya, untuk mengetahui apa namanya sisa daripada total keseluruhan si jumlah luasnya. Nah, kemudian di sini untuk jumlah luasnya bisa subtotal ditambah dengan allowance yang sudah dihitungkan ataupun tadi ya untuk jumlah si luas ini. Contohnya subtotal ini ditambahkan dengan sisanya itu berapa. Nah, baru di sini hasilnya luasnya. Nah, setelah itu eh, untuk jumlah luas yang sudah diketahui, ditotalkan saja untuk mengetahui secara keseluruhan areanya. Nah, kemudian dibandingkan juga dengan di aktual apakah sesuai atau tidak. Jika misal tidak, contohnya tidak masalah karena memang sekarang kan sudah di ini ya, sudah di bab selanjutnya gitu. Jadi ini untuk perancangan ke template-nya karena kalian kan juga sudah menentukan bahwa ukuran yang sekarang tuh ternyata belum cukup mumpuni ataupun belum cukup nyaman gitu digunakan karena kurang leluasa ataupun apa gitu ya berkaitan dengan constraint. Tapi itu juga tidak boleh menyalahi, maksudnya tuh contohnya ukuran UMKM-nya berapa, ternyata setelah perluasan tuh tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan seperti itu. Nah gitu, nah itu yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi untuk penambahannya pun jangan yang terlalu signifikan gitu ya, sampai-sampai memang apa namanya menghabiskan area ataupun menambah area tapi area yang tersisanya juga ada. Nah jangan sampai seperti itu. Nah selanjutnya eh ini ya terkait dengan allowance itu berarti untuk jalan masuk, kemudian ruang contohnya untuk kaki, kemudian untuk dindingnya ataupun area-area yang memang untuk lalu lalang si pekerjanya gitu ya di area sana. Nah, selanjutnya kita masuk ke luas lantai dari fasilitas, di mana untuk pengukurannya sendiri ini hampir sama saja dengan perhitungan luas lantai kantor, tapi yang membedakannya di sini hanya mencantumkan panjang kali lebarnya dulu gitu, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menambahkan di bagian sininya tabel baru untuk luasnya dalam satuan meter persegi. Nah, terkait daripada fasilitas sendiri, ini juga sama seperti tadi. Nah, kalian cantumkan terlebih dahulu fasilitas yang memang ada di sana itu ada berapa, kemudian ada apa saja gitu ya untuk fasilitasnya. Nah, setelah itu ternyata di UMKM tuh ada beberapa area yang memang bisa kita maksimalkan untuk penambahan fasilitas ataupun ada area yang memang bisa kita gunakan untuk menambah fasilitas baru. Nah, jika semisal ada yang seperti itu, nah kita bisa mempertimbangkan dan bisa berdiskusi dengan pemiliknya bahwa apakah area tersebut tuh ada rencana untuk pembangunan lagi oleh si pemiliknya atau tidak gitu. Nah, jika misal tidak, contohnya kalian akan pengen menyarankan oh pembangunan fasilitas ini Bu gitu ataupun penambahan toilet contohnya. Ya, jika misal contohnya toiletnya tuh belum ada di ruang produksi. Nah, di ruang produksi tuh pengen di dekat ruang produksi tuh contohnya pengen ditambahkan toilet biar pekerja tuh jauh lebih maksimal dalam bekerja contohnya. Jadi tidak perlu apa namanya jauh-jauh ke toiletnya gitu. Tapi ada contohnya areanya ya. Berarti teman-teman itu bisa rekomendasikan gitu. Nanti juga akan berpengaruh ke perancangannya. Tetapi jika semisal contohnya di UMKM-nya memang tidak ada area yang memang bisa kita gunakan untuk perluasan ya dimaksimalkan saja berarti area yang sudah ada gitu. Seperti itu. Jadi untuk penambahan fasilitas pun itu perlu dipertimbangkan juga.
Nah, kemudian di sini setelah mencantumkan luas secara keseluruhannya dalam satuan meter persegi, teman-teman mencantumkan jumlah fasilitasnya itu ada berapa. Nah, setelah itu hasil daripada luas dalam satuan meter persegi itu dikalikan dengan jumlah fasilitas. Nah, kita akan mengetahui jumlah luas lantainya itu secara keseluruhannya berapa. Setelah daripada itu, jikalau semisal seperti tadi, nah teman-teman pengen merencanakan bahwa fasilitas yang akan kita bangun, contohnya yang memang belum ada itu mau kita bangun gitu ya. Oh, berarti harus menambahkan allowance dong berapa gitu ya kan, allowance yang sesuai dengan memang kondisi yang ada di lapangan. Nah, teman-teman bisa cantumkan saja allowance-nya itu berapa gitu, disesuaikan dengan ukuran yang tersedianya itu berapa gitu. Misalnya untuk toilet kan memang terkait dengan daripada ukuran yang aslinya, terkait dengan ukuran si luas toilet, tidak terlalu harus banyak allowance-nya gitu, karena toilet kan bentuknya juga kecil ya, tidak terlalu besar gitu. Nah, ini juga allowance-nya itu bisa disesuaikan. Tapi jikalau semisal memang ukuran yang ada di lapangan sudah sesuai tanpa harus adanya penambahan ukuran gitu ya, sudah cukup lah segini juga gitu dan tidak memungkinkan untuk penambahan ukuran gitu ataupun penambahan allowance. Ya, berarti di sini allowance-nya 0%. Nah, kemudian di sini untuk luas totalnya, kalian tambahkan saja untuk jumlah luas lantai ditambahkan dengan si luas allowance yang sudah didapatkan ataupun memang kalau semisal tidak allowance tidak perlu ditambahkan seperti itu. Nah, jikalau semisal sudah, teman-teman bisa menambahkan secara keseluruhan luas lantainya itu berapa dan seperti tadi harus dianalisis lagi gitu apakah dengan luas total segini tuh sudah memang apa namanya, apakah sudah memang cukup untuk memaksimalkan area secara keseluruhan untuk fasilitas di UMKM atau tidak gitu. Itu yang harus perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Nah, setelah itu jikalau semisal sudah, nah teman-teman bisa langsung gambarkan saja di ini ya, di Visio contohnya untuk ininya untuk detail si fasilitasnya agar nanti ketika pergambaran pada template itu tidak bingung lagi gitu ya. Nah, ketika kalian mencari data ini pun ya sekalian diukur saja untuk jarak di areanya itu berapa gitu. Jadi tidak perlu melakukan pengukuran yang berulang-ulang. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan luas lantai kantor dan kemudian untuk luas lantai fasilitas. Jika semisal ada pertanyaan, bisa boleh ditanyakan di grup maupun ditanyakan ke asistennya masing-masing. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika semisal ada kesalahan kata dalam segi penyampaian ataupun ada kekurangan dalam segi penyampaian. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.